Pyo Seung-ju buat kejutan ikuti Megawati dan Bukilik hengkang, nasib Red Spark musim depan makin dipertanyakan. Megawati lulukan Yum Hye-seon dengan satu alasan, Kapten Red Spark hormat usai tinggalkan Liga Voli Korea. Begini katanya. Bikin heboh voli Korea, Kapten Red Spark tidak peduli kekhawatiran krisis ditinggal Megawati dan Bukilik. Dan kami dapat ciptakan musim ajaib lainnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pyo Seung-ju buat kejutan ikuti Megawati dan Bukilik hengkang, nasib Red Spark musim depan makin dipertanyakan. Hasil mengejutkan dari agen bebas atau free agent VA Divisi Putri pada Liga Voli Korea telah diumumkan. Federasi Bola Voli Korea KOVO mengumumkan hasil kontrak agen bebas VA Putri pada Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Saat sebagian besar pemain telah memutuskan tujuan mereka sebagaimana diumumkan melalui media sosial tim dan siaran pers yang ada, berita tentang Pyo Seung-ju dan Lim Myung-oke yang tidak ada kabarnya hingga akhir, menjadi hal yang paling menarik. Hasil Pyo Seung-ju agak mengejutkan. Dia tetap sebagai VA yang tidak menandatangani kontrak. Dia belum menandatangani kontrak dengan tim manapun. Menurut peraturan saat ini, VA yang tidak menandatangani kontrak tidak dapat bermain pada Liga Voli Korea musim depan. Oleh karena itu, pemain 32 tahun itu tidak akan dapat bermain di lapangan V-League pada musim 2025-2026. Tidak ada yang menduga Pyo Seung-ju yang pindah ke Daejeon Jungkwanjang Red Spark musim lalu dan bermain selama satu musim penuh, tidak mendapat kontrak yang cocok. Seperti Pyo, tidak ada berita tentang Lim Myung-oke hingga menjelang pengumuman, tetapi ia menandatangani kontrak baru dengan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Akan tetapi, terlihat bahwa jumlah totalnya hanya 150 juta won gaji tahunan 100 juta won, opsi 50 juta won. Mengingat keterampilan dan kontribusi Lim jumlah tersebut sulit diprediksi. Mungkin ada langkah lanjutan seperti penandatanganan dan pertukaran. Pasar VA Putri Ang belum banyak mendapat perhatian karena jumlah pemain pindahan lebih sedikit daripada pasar putra diperkirakan akan menjadi topik hangat setelah pengumuman selesai. Dilaporkan bahwa Pyo ingin ditransfer ke tim di wilayah metropolitan setelah menandatangani kontrak saat tinggal terpisah dari suaminya. Namun, karena negosiasi dengan Jungkwanjang dari tim aslinya tidak berjalan mulus, ia akan tetap menjadi VA yang tidak menandatangani kontrak. Pyo memulai karir profesionalnya sebagai pilihan pertama secara keseluruhan dalam draft rookie musim 2010-2011 oleh High Pass. Dia bergabung dengan Red Spark sebagai pemain kompensasi untuk VA, Lee So yang mantan kapten Red Spark yang pindah ke IBK Altos pada April tahun 2024 setelah bermain untuk GS Caltex dan IBK Altos. Pyo Seung-ju membentuk poros penyerang dengan pemain asing, Vanja Bukilik dan pemain kuota Asia, Megawati Hangestri Pertiwi. Ia bermain dalam 33 pertandingan di fase reguler 2024-2025, mencetak 277 poin dan mencatat tingkat keberhasilan serangan sebesar 33,14%. Ketidakhadiran Pyo, Bukilik, dan Megawati membuat nasib Red Spark untuk menjadi juara musim depan dipertanyakan. Tim asuhan Ko Hee-jin tersebut sementara baru merekrut Wipawe Sritong Thailand di posisi outside hitter. Namun, Sritong masih menjalani pemulihan cedera ligamen dan kemungkinan tidak bisa memperkuat Red Spark pada laga pembuka musim. Megawati lulukan Yum Hye-seon dengan satu alasan, Kapten Red Spark hormat usai tinggalkan Liga Voli Korea. Begini katanya, Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Yum Hye-seon, memberi respek atas keputusan Megawati Hangestri Pertiwi untuk hengkang. Langkah pasti sudah dibuat Megawati untuk tak lagi berkiprah di Liga Voli Korea bersama Red Spark usai berakhirnya musim 2024-2025. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu tak lagi membela Red Spark pada musim depan lantaran alasan keluarga meski telah disodori kontrak baru. Kepergian Megawati tentu menjadi kerugian yang besar untuk tim besutan Ko Hee-jin tersebut yang tampil cukup mengesankan pada musim lalu. Bagaimana tidak, P-Voli berjuluk Megatron tersebut berhasil mengantarkan Red Spark untuk melejit ke laga final Liga Voli Korea 2024-2025. Tak hanya mengantarkan hingga laga final saja,
Penampilan Megawati membuat Red Spark mampu memberikan perlawanan sengit kepada Incheon Hankook Live Pink Speeders. Meski demikian, asa untuk mendapatkan gelar juara harus pupus setelah di laga final tim yang berasal dari kota Daejeon itu takluk dengan agregat 2-3. Sepak terjang yang ditunjukkan Megawati pada musim lalu telah meninggalkan kesan yang impresif untuk para koleganya termasuk Yum Hye-seon. Sebagai kapten Red Spark, pemain yang berposisi sebagai setter tersebut sangat berat hati melihat hengkangnya Megawati. Kendati demikian, ungkapan respek alias hormat diungkapkan oleh Yum di mana dia menyadari ada alasan kuat yang sudah dikantongi Megawati. Pemain berusia 34 tahun tersebut tak bisa berbuat apa-apa lagi setelah hengkangnya Megawati didasari oleh alasan keluarga. Penyesalan pun diungkapkan oleh Yum dalam sebuah wawancara bersama CNews di mana dia merasa gagal membujuk Megawati untuk bertahan. Saya terus mengatakannya membujuk Mega untuk bertahan tetapi tidak berhasil, ucap Yum. Saya pikir keluarga adalah nomor satu bagi dia Mega, dan saya sedikit menyesali keputusan dia, tetapi saya menghormatinya, tuturnya menambahkan. Bagi setter terbaik Liga Voli Korea 2024-2025 tersebut, Yum juga tak segan mengutarakan kekagumannya dengan mentalitas Megawati. Kami sudah sering bercanda soal keinginannya untuk kembali. Jadi lebih baik untuk tetap percaya dan menunggu sedikit lebih lama, ucap Yum. Mega adalah orang tulus dan positif, kata Yum menjelaskan. Saya merasa dia bukan pemain yang sulit dihadapi, tetapi dia punya mentalitas yang baik, jadi kami sangat mengandalkannya dan mengikuti permainannya. Hasilnya, performanya meningkat, dan karena dia sungguh penyerang yang baik, saya pikir saya bisa mengangkat bola jauh lebih percaya diri dari sudut pandang saya, imbuhnya. Megawati sendiri kini sedang berfokus membantu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk tampil maksimal pada fase final For Proliga 2025. Kesempatan besar Megawati kembali ke lapangan bisa terjadi pada hari ini, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2025. Usai menjalani pemulihan kondisinya, Megawati berpotensi membela Gresik Petrokimia menghadapi Jakarta Electric PLN di Gor Jatidiri, Semarang. Bikin heboh voli Korea, Kapten Red Spark tidak peduli kekhawatiran krisis ditinggal Megawati dan Bukilik. Dan kami dapat ciptakan musim ajaib lainnya. Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Yum Hye-seon, menjelaskan apa yang terjadi dalam timnya setelah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik tidak memperpanjang kontrak dengan Red Force. Liga Voli Korea 2024-2025 menjadi sejarah baru bagi Red Spark setelah kembali ke final setelah penantian selama 13 tahun. Meskipun Jungkwanjang memiliki musim yang memukau, prospek untuk musim berikutnya tidak begitu cerah. Hal ini karena, senjata ganda, Megawati dan Bukilik yang memimpin serangan tim, keduanya meninggalkan tim. Secara khusus, ketidakhadiran Mega, yang menunjukkan keterampilan luar biasa hingga bersaing dengan Kim Yeon Kong sangat terasa. Mega adalah pemain dengan keterampilan yang dapat dihitung dengan satu tangan di antara para penyerang yang pernah bermain dengan saya, kata Yum. Dia tidak hanya terampil, tetapi kepribadiannya juga sangat bagus, jadi dia cocok dengan tim. Sangat disayangkan pemain seperti itu tidak lagi bersama kami. Namun, setter berusia 34 tahun itu mengatakan bahwa tidak terlalu peduli dengan kekhawatiran orang-orang di sekitarnya. Pada awal musim lalu, ada banyak pandangan negatif tentang perubahan posisi Bukilik menjadi outside hitter, tetapi hasilnya berhasil, ucap Yum. Saya pikir musim depan akan sama. Saya pikir tim kami dapat menciptakan musim ajaib lainnya. Red Spark merekrut Wipawe Sritong Thailand dari Suwon Hyundai dan Che Hillstead dalam draft pemain asing kuota Asia yang diadakan pada tanggal 11 April. Red Spark akan berusaha memperkuat daftar pemain mereka dalam draft pemain asing, Mei. Penting untuk melihat bagaimana pemain asing bermain, tetapi keterampilan pemain lokal kami juga telah meningkat pesat, ujar Yum. Khususnya, middle blocker Jung Ho Yang dan Park Eun Jin tumbuh secara nyata. Mereka telah cukup membuktikannya pada babak playoff dan final, jadi saya menantikan musim depan. Yum berkata bahwa ia ingin mendefinisikan bola voli dengan satu kata, mimpi. Ada mimpi baik dan mimpi buruk, tetapi ketika mimpi itu berlalu, mimpi itu terasa seperti tidak ada apa-apanya. Meskipun ada beberapa masa sulit, jika Anda menganggapnya sebagai mimpi buruk dan menanggungnya, akan tiba saatnya Anda akan memimpikannya, mimpi baik. Musim lalu seperti mimpi buruk yang sangat bagus bagi saya. Musim depan,
Saya ingin memiliki mimpi yang lebih baik dan memegang trofi juara di tangan saya. Yum yang mengenakan masker pelindung wajah, bahkan setelah menjalani operasi hidung pada musim 2017 hingga 2018 menunjukkan semangat juang yang lebih besar pada playoff. Ia bermain hingga akhir pertandingan kejuaraan meskipun tulang rawan di lutut kanannya rusak. Keinginannya yang gigih untuk melakukan yang terbaik hingga akhir sambil berjalan pincang menyentuh hati banyak orang. Red Spark kalah terhormat setelah kalah pada laga pertama dan kedua final Liga Voli Korea. Tetapi, memenangkan laga ketiga dan keempat serta kalah pada laga kelima dalam pertarungan ketat. Red Spark yang telah memainkan 3 pertandingan penuh pada babak playoff melawan Hillstead memainkan 8 pertandingan yang dipaksakan dan memainkan 1 pertandingan dalam 14 hari. Bahkan dengan pemain yang cedera seperti Yum, Bukilik, dan Park Eun-jin, mereka memaksa Pink Speeders, juara liga reguler dan Ratu Bola Voli, Kim Yeon-keung, ke ambang kekalahan. Bohong jika mengatakan saya tidak menyesal. Semua rekan satu tim kami berjuang dengan sangat baik hingga akhir dan melakukan yang terbaik, jadi kekalahan itu bahkan lebih mengecewakan, tutur Yum. Tetapi di sisi lain, saya merasa lega. Rasanya seperti musim yang panjang telah berakhir. Momen paling disesalkan yang dipilih Yom Hye-seon bukanlah pertandingan kelima pada babak final, tetapi pertandingan kedua. Saat itu, Red Spark memenangkan 2 set pertama tetapi kalah di 3 set berikutnya. Yum mengatakan bahwa ia terkadang masih memiliki pikiran yang tidak berguna bahwa jika ia memenangkan pertandingan itu, arah kejuaraan akan berbeda. Jika kami memenangkan pertandingan itu, kami bisa pulang dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, ujar Yum. Tentu saja, asumsi tidak ada artinya, tetapi lebih disesalkan lagi karena kami kalah dalam pertandingan yang telah kami menangkan bersama. Yum mengatakan bahwa dia menerima banyak telepon dari orang-orang di sekitarnya karena itu adalah pertandingan legendaris. Terima kasih telah membuat pertandingan yang hebat. Saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa saya menangis, ucap Yum. Saya tidak begitu suka dengan ungkapan Jong Jalsa kalah tetapi berjuang dengan baik. Agak canggung untuk mengatakan bahwa Anda melakukannya dengan baik meskipun Anda kalah. Tetapi kali ini, saya tidak merasa buruk ketika mendengarnya.